Halo dan selamat datang di Upper Hill. Ya, ini adalah video pertama di mana saya menggunakan suara saya sendiri ya. Nah, tapi kehadiran suara ini penting karena di video ini kita akan mereview BMW M2 2017 di CDID. Yuk, kita mulai. Sebelum kita mengenal lebih lanjut mengenai M2 di CDID itu gimana, sebenarnya apa sih BMW M2 itu? BMW M2 adalah varian motorsport atau varian performance dari BMW 2 Series untuk mereka yang menginginkan performa lebih dari model entry level coupe BMW. Sebagai varian terendah dari seri mobil-mobil M pada masa hidupnya, BMW M2 dipercaya sebagai suksesor dari BMW 1M. Setelah seri 1 BMW pada generasi selanjutnya hanya ditawarkan dalam bentuk hatchback, sehingga tidak ada lagi varian coupe dari satu series ya. Nah, dengan posisinya di line up BMW M, mobil ini dibuat dengan tujuan utamanya sebagai purely a driver's car. Mengingat harganya yang lebih rendah dibandingkan seri M lainnya seperti M4 ataupun M5, BMW fokus untuk memberi perhatiannya untuk membangun di segi performance dan segi driving dari mobil ini dibandingkan dengan faktor-faktor lain seperti luxuriness, fitur-fitur maupun segi practicality. Nah, saat ini BMW M2 varian non-competition yang seperti di CDID ini sudah tidak dijual lagi secara resmi oleh BMW ya, dan telah digantikan oleh BMW M2 Competition yang juga mendapat beberapa perubahan di mesin dan eksterior. Untuk menemani sang competition, BMW juga memiliki varian CS atau Competition Sport untuk mereka yang menginginkan performa dan kemampuan yang lebih baik lagi, khususnya di racetrack. Generasi F87 telah mendapat banyak apresiasi yang sangat positif dari banyak orang. Bahkan varian M2 CS sendiri banyak diyakini orang sebagai mobil BMW M terbaik saat ini. Secara keseluruhan, BMW M2 seri F87 bisa dianggap menjadi suksesor spiritual terbaik untuk BMW 1M dan juga BMW M3 E46 sebagai sebuah pure driving machine. Lalu, bagaimana BMW M2 ini di CDID? Apakah segala hal menarik yang ditawarkannya cukup untuk memenuhi kebutuhan dan layak untuk dibeli dengan harga 1M 820 juta? Yuk kita gali lebih lagi mengenai BMW M2 di video ini. Oke, pertama kita bahas dari segi desain. Tentunya untuk membahas desain sebuah mobil itu setiap orang punya pendapat masing-masing ya. Cuma menurut saya BMW M2 seri F87 ini memiliki desain yang cukup unik dengan perpaduan ukurannya yang kecil namun dari berbagai upgrade dari BMW 2 series yang biasa, dia memberikan kesan perpaduan sporty dan ukurannya yang kecil itu menjadi khas yang unik dari BMW M2 ini. Selain itu, dari tampak depan terdapat air intake dan bagian lower yang cukup agresif ya, dan juga memiliki desain yang sama dengan BMW M2 Competition dan juga M2 CS. Di bagian grill sendiri memiliki kidney grill yang lebih lengkung dibandingkan BMW M2 CS dan juga Competition. Sedangkan untuk bagian side profile ya, sebenarnya mengingatkan saya dengan BMW 1M ya. Memiliki proporsi yang sama dengan formnya sebagai sports coupe yang compact dan lekukannya juga berakhir cukup pendek di bagian akhir ya. Sedangkan untuk di bagian belakangnya, menurut saya bagian inilah adalah angle terbaik dari desain BMW M2 ini ya. Terdapat signature-nya sebagai BMW M-Car yaitu diffusernya yang cukup agresif dengan dua pasang exhaust di kiri dan kanan. Ada juga lekukan di bumpernya di sisi kiri dan kanan sebagai tempat bumper reflektor. Dan taillights sendiri bentuknya sedikit mengingatkan saya dengan bentuk taillights dari M3 E46. Ya, sedikit memberi hint bahwa BMW M2 ini
menjadi spiritual successor dari mobil tersebut. Beralih ke sektor performa, BMW M2 memiliki mesin 3 liter turbo inline 6 dengan kode mesin N55 dan memiliki output sebesar 365 horsepower dan 465 Nm. Dan BMW M2 yang ada di CDID ini memiliki transmisi 6-speed manual. Lalu bagaimana feel driving dari BMW M2 ini? Pertama, membahas soal akselerasi. BMW M2 ini dengan mesin turbo inline 6 yang menurut saya sudah memiliki output akselerasi yang engaging dan fun bahkan dalam kondisi stok. Namun mungkin beberapa orang akan merasa kecewa karena top speed dari BMW M2 ini hanya mencapai 250 km/jam karena adanya speed limiter. Namun menurut saya top speednya ini sudah cukup dalam pemakaian sehari-hari di kota maupun di tol. Walau mungkin dalam beberapa kasus seperti RP Convoy itu top speed ini mungkin bisa menjadi sedikit kelemahan karena akan tertinggal dibandingkan mobil-mobil lain yang memiliki top speed di atas 250 km/jam. Namun menurut saya kelemahan ini cukup terbayarkan dengan kemampuan handling dari BMW M2 ini. Layout front engine rear wheel drive-nya membuat mobil ini memiliki karakter yang mudah oversteer, sehingga dibawa di tikungan-tikungan seperti saat di puncak itu memberikan kesan yang engaging dan juga fun saat dibawa. Karakter handling dari mobil ini juga dibantu oleh tuning suspensinya yang saat dibawa di tikungan memiliki body roll yang minim, namun di jalan yang cukup rusak atau tidak rata masih cukup enak untuk dibawa. Namun tidak bisa dipungkiri karakter mobil ini yang mudah untuk oversteer terkadang membawa sedikit kesulitan saat membawanya. Apabila grip ban mobil kita sudah mulai hilang, mobil ini akan sulit untuk dikendalikan di kecepatan tinggi. Sebenarnya itulah kenapa menurut saya top speednya yang 250 km/jam itu cukup saja. Selain itu, menurut saya karakter oversteer dari BMW M2 ini sedikit sulit untuk dipakai drift, sehingga menurut saya butuh adaptasi dan juga sedikit latihan agar kalian bisa membawa mobil ini untuk drift. Namun menurut saya secara keseluruhan, kombinasi handling yang fun dengan kemampuan akselerasi yang sangat impresif bahkan di kondisi stok, ditambah juga dengan kemampuan rem yang sangat baik, menurut saya BMW M2 ini sangat impresif di segi performance-nya. Untuk menarik kesimpulan, menurut saya kita harus kembali ke pertanyaan awal. Apakah segala hal menarik yang ditawarkannya cukup untuk memenuhi kebutuhan dan layak untuk dibeli dengan harga 1,82 miliarnya? Apabila kita melihat mobilnya sendiri, menurut saya BMW M2 sedang menawarkan hal-hal yang menarik dan juga unik sebagai sports car kecil dengan mesin inline 6 yang memiliki output power yang impresif. Namun apabila kita melihat sports car lain di rentang harga yang sama sekitar 1,5 sampai 2 miliar, banyak mobil-mobil lain seperti BMW M4 Driver's Package, GTR R35, bahkan Toyota Supra Mark V yang mungkin lebih menarik karena output power yang lebih besar dan juga top speed yang lebih tinggi. Jadi sebenarnya BMW M2 ini untuk siapa sih? Menurut saya mobil ini cocok untuk kalian yang menginginkan sports car dengan ukuran yang kecil dan performa yang tinggi dan tidak memiliki masalah dengan top speed yang hanya sampai 250 km/jam. Namun apabila kalian menginginkan power yang lebih tinggi dan rela untuk spend duit lebih, mungkin mobil ini bukanlah pilihan yang terbaik. Oke, itulah review saya untuk BMW M2 ini.
Apabila kalian memiliki pendapat lain ataupun alternatif dari mobil ini, silahkan tulis di kolom komentar ya. Oke, itu aja. Sekian dan terima kasih.